Swastiastu, hai semutan pajak. Selamat datang kembali di podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Perkenalkan, saya Linda Sari, biasa dipanggil Linda. Bagi semutan pajak yang hari ini baru pertama kali nih nonton video kami, bisa subscribe dulu nih di bawah, supaya nantinya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Sebenarnya kita udah siap dari tadi nih, tapi tamu kita baru aja datang. Ini dia orangnya. Halo Mas Asi. Hai Lin. Gimana kabarnya? Halo teman-teman pajak. Baik Lin, makasih. Perkenalkan, nama saya Diki Asis Rahman, biasa dipanggil Asis. Saya tim penyuluh dari KPP Pratama Denpasar Barat. Oke, ngomong-ngomong Mas, kenapa kok telat? Dari mana emangnya? Kebetulan tadi itu aku udah janjian sih sama dealer mobil buat beli mobil gitu kan. Cuman ternyata mobilnya ada kerusakan dikit. Nah, jadi harus diservis. Oke. Berarti mobil baru nih. Makan-makan dong berarti habis ini. Oke, makasih. Tapi ini mobil bekas loh Lin, cuman. Jadi, tapi lumayan lah ya kalau buat ngajak keluarga jalan keliling Bali gitu kan. Lumayan, nggak kehujanan kan gitu. Terus habis itu kalau sekarang kan bulan Juni nih, jadi acara udah cuacanya cerah. Terus habis itu sunsetnya juga bagus kalau cerah kan. Betul. Oh, jadi ini mobil bekas ya Mas ya. Ngomong-ngomongin sunset, memang sih belakangan ini sunset di Pulau Dewata itu bagus banget. Dan juga kalau kita bisa lihat ya, pariwisata di Bali itu sedang naik. Jalanan-jalanan sudah mulai ramai, restoran, hotel tuh mulai aktif lagi ya. Dan ini memang dampak yang positif buat pariwisata di Bali ya. Iya sih, mungkin dampak karena COVID-nya udah lumayan membaik ya, pandeminya ya. Semoga saja setelah ini kasus COVID di Indonesia, khususnya di Bali ya, bisa hilang atau berkurang atau habis gitu kan ya. Supaya kita juga aman sih ngajak keluarga ke sini jalan-jalan, nggak takut ada penyakit-penyakit gitu. Amin, semoga ya Mas ya. Ngomong-ngomong Mas, tadi kan Mas Asis cerita tuh kalau misalnya Mas Asis beli mobil bekas. Mau nanya dong, kalau misalnya kan kalau kita beli mobil baru tuh ada PPN 11% dan ada PPNBM. Kalau mobil bekas sama juga kayak gitu? Sebenarnya sebelum kita ke situ, sebelum ngomongin masalah PPN ya, sebenarnya PPN itu ada 3 syarat sebenarnya. Apa tuh kalau boleh tahu? Jadi yang pertama tuh PPN. Jadi kalau yang terkait PPN ya, yang pertama itu penjualnya itu harus sudah dikukuhkan sebagai PKP. PKP itu pengusaha kena pajak ya, di kantor pajak ya. Terus yang kedua, barangnya sendiri. Barangnya sendiri itu adalah barang yang dikenakan PPN. Terus untuk yang ketiga, transaksinya itu terjadi di Indonesia. Kalau menurut bahasa undang-undang PPN sih sebenarnya transaksinya di dalam daerah pabean. Seperti itu. Nah, kalau mobil bekas ini pasti kita belinya di Indonesia dong ya. Apalagi kalau case-nya Mas Asis belinya pasti di Denpasar ya. Banyak tak lihat tuh dealer-dealer yang ada di Denpasar. Iya sih, benar sih. Jadi tadi transaksinya memang di Indonesia, di dalam daerah pabean. Jadi syarat nomor 3-nya udah kena gitu kan. Terus kebetulan juga sih sebenarnya dealernya itu udah PKP. Tapi wajar sih sebenarnya kalau dealer mobil bekas itu PKP itu wajar sebenarnya, karena harga mobil kan mahal ya. Meskipun bekas kan mahal kan. Berapa ya, sekitar 1 unit ya, mungkin 1 unit bisa 100 juta gitu ya. Tapi kalau sebulan itu dia laku 5 ya misalnya ya, terus dalam 1 tahun mungkin bisa sampai 120 ya, berarti kan bukan 120, 60 ya berarti ya. Nah, kalau 60 itu mungkin 6 miliar kan. Nah, kalau 6 miliar itu udah lebih dari 4,8. Sedangkan 4,8 pengusaha atau wajib pajak itu diwajibkan untuk jadi PKP. Betul. Berarti besar juga ya omset dari usaha dealer ini. Usaha ini berarti sangat-sangat menguntungkan dan menarik ya. Modalnya juga besar. Benar juga. Nah, karena buat beli mobil bekasnya sendiri pun butuh modal yang besar kan ya. Iya. Terus mungkin risikonya juga tinggi. Terus habis itu mungkin juga
untuk masalah keuntungan sih ya, untuk masalah keuntungan sebenarnya ya namanya orang usaha ada tantangannya sendiri-sendiri gitu kan. Terus itu juga apa namanya, mobil bekas itu merupakan barang kena pajak. Nah, jadi syarat yang kedua untuk terkait yang PPN, itu sebenarnya udah terpenuhi juga sebenarnya. Jadi syaratnya 1 udah terpenuhi, 2 terpenuhi, dan 3 terpenuhi. Jadi mobil bekas itu kena PPN. Oh gitu, berarti kalau kena PPN sama aja dong sama beli mobil baru ya? Beda. Nah gini, jadi kalau mobil baru ya, mobil baru itu dikenakan PPN 11%. Nah, selain PPN 11% ya kan, umum ya, PPN umum ya 11%, itu juga dikenakan PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Dan PPNBM itu tarifnya macam-macam, tergantung juga jenis mobilnya gitu kan. Okay. Ada yang besar banget gitu kan. Nah, bedanya dengan mobil bekas itu tidak dikenakan PPNBM. Terus untuk PPNBM sendiri itu kan sebenarnya kan dikenakan 1 kali aja pada saat diproduksi, pada saat di pabrik gitu ya, dijual oleh pabrik. Nah, itu baru kena PPNBM. Jadi cuma mobil baru aja yang ada PPNBM-nya. Nah, kalau mobil bekas itu nggak ada PPNBM dan PPN-nya juga itu nggak 11%. Tak kira selama ini PPN tuh 11% untuk semua barang kena pajak. Berarti ini beda? Iya, beda. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk PPN kendaraan bekas ya sebenarnya ya, itu ada peraturan terbaru sebenarnya, peraturan terbaru tentang PPN khusus kendaraan bekas, mobil bekas ya, yang diatur khusus. Jadi peraturannya itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2022. Nah, seperti itu. Terus di situ diatur sih sebenarnya kalau tarif PPN untuk kendaraan bekas itu hanya 1,1%. Seperti itu. Jadi nanti mungkin 1,1% itu sebenarnya 10%-nya dari tarif PPN yang umum, yang sekarang, yang 11%. Nah, kalau misalnya nanti pemerintah pada tahun 2025 menaikkan tarif PPN jadi 12%, itu nanti tarif PPN kendaraan bekas itu bakalan naik juga, disesuaikan sebenarnya. Jadi 1,2%. Oke, berarti nantinya mungkin akan ada penyesuaian PPN lagi ya ke depannya ya. Ini kan berarti jauh lebih murah ya PPN untuk barang bekas ini dibanding mobil baru nantinya. Kemudian kalau misalnya beli barang bekas pasti nggak serta-merta cuma beli mobilnya aja. Kita pasti ada servis, ada beli aksesoris, itu juga kena PPN 1,1% berarti? Oh enggak. Jadi untuk PPN yang 1,1% itu sebenarnya dikenakan untuk mobil bekasnya aja. Nah, jadi untuk yang servis atau tambahan-tambahan lah ya, kan nggak mungkin orang beli mobil bekas langsung dipakai jalan-jalan kan, gitu kan nggak mungkin kan ya. Pasti mobil bekas itu namanya mobil bekas pasti ada lah ya namanya PR-nya gitu kan. Nah, PR-nya itu sendiri sih sebenarnya, entah itu ganti ban, entah ganti velg, entah ganti kaca, entah ganti wiper gitu-gitu ya, maksudnya ya kan. Itu kan barang semuanya. Terus selain barang juga kan pasti ada pekerjaannya gitu, misalnya bersih-bersih jasanya gitu. Nah, yang seperti itu selain mobil bekasnya sendiri itu dikenakan tarif PPN yang umum yang 11% gitu. Oh, begitu. Jadi memang yang diatur oleh PMK 65 tahun 2022 ini hanya penyerahan dari barang bekas tersebut, dari kendaraan bekas tersebut ya. Penjualan atas misalnya servis atau yang lainnya itu tetap dikenakan 11% ya. Iya, bener banget sih emang. Tadi kan udah sedikit dibahas juga sih sebenarnya, udah sedikit diobrolin juga sebenarnya. Pokoknya selain harga dari mobil bekasnya sendiri, itu di luar mobil bekasnya itu dikenakan PPN tarif umum yang 11%, seperti itu. Terus juga untuk penjualan penjualan mobil bekasnya ya sebenarnya itu penjualnya harus ngasih nota yang rinci sebenarnya, harus ngasih nota yang rinci biar sebenarnya
konsumen ataupun di kantor pajak juga tahu sebenarnya ya yang mana ini harga untuk mobil bekasnya, yang mana ini harga untuk onderdil atau untuk spare part atau untuk jasanya, jasa perbaikannya. Jadi nanti bisa ditentukan yang mana yang dikenakan tarif 1,1%, yang mana dikenakan tarif 11%. Sebenarnya ini biar adil juga ya, karena kan ada toko-toko yang cuma jual spare part atau cuma berupa bengkel servis, itu berarti atas notanya atau atas transaksinya itu dikenakan PPN 11% ya Mas ya? Iya benar. Jadi prinsip keadilan itu sebenarnya nafas dari peraturan perpajakan kita ya di Indonesia ya. Jadi kalau untuk masalah istilah modernnya itu level playing field ya. Nah, jadi industri atau usaha yang serupa dikenakan pajak dengan tarif yang serupa juga. Iya benar. Nah, kalau dari tadi kan kita udah ngomongin nih, penyerahan kendaraan bekas itu dikenakan 1,1%. Sebenarnya tarif ini berlaku itu sejak kapan sih sebenarnya? Apakah dari dulu atau dari kapan Mas sebenarnya? Jadi peraturan yang barusan yang saya sebutkan tadi ya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 tahun 2022 itu sebenarnya berlaku mulai 1 April 2022. Jadi sebelum 1 April 2022 itu tarif PPN kendaraan dinas, kendaraan dinas kan di kantor ya, berarti ya. Kendaraan bekas itu sebenarnya tarifnya 1%. Nah, kenapa 1%? Karena mengikuti tarif umum PPN sebelum 1 April 2022. Nah, karena per 1 April 2022 tarif umum PPN naik jadi 11%, maka tarif PPN kendaraan dinas bekas. Kendaraan bekas itu disesuaikan jadi 1,1%. Seperti itu Linda. Berarti kalau misalnya mulai 1 April sampai saat ini tarifnya itu 1,1%. Nah, untuk selanjutnya Mas, kan ini pasti yang melakukan penyerahan pada umumnya PKP. Untuk PKP otomatis kan biasanya ada pengkreditan pajak masukan. Kalau dia menjual ada pajak keluaran, kalau dia membeli ada pajak masukan. Untuk transaksi penyerahan kendaraan bekas ini, boleh nggak dikreditkan pajak masukannya? Jadi untuk PKP ya, kalau PKP itu namanya penjual lah ya sebenarnya. Jadi untuk PKP atau penjual yang kan kalau sekarang itu kan dealer kendaraan bekas itu masuknya ke besaran tertentu ya namanya ya. Nah, jadi PKP yang menggunakan besaran tertentu ya, itu sifatnya memang nggak bisa dikreditkan pajak masukannya. Nah, jadi memang untuk PKP yang menggunakan besaran tertentu itu nggak bisa dikreditkan pajak masukannya untuk perolehan barangnya, pembeliannya itu. Nah, kembali lagi nih, tadi kan kita udah bahas kalau misalnya beli barang bekas atau kendaraan bekas itu nggak cuma beli itu aja, pasti ada servis, ada yang lain-lainnya. Nah, untuk servis ataupun beli aksesoris lainnya ini gimana bisa dikreditkan PM-nya? Kalau untuk servis dan spare part-nya itu bisa dikreditkan. Jadi nanti penjual atau dealernya itu wajib di notanya itu didetailkan sebenarnya mobil bekasnya harganya berapa, terus spare partnya berapa, jasa servisnya berapa. Nah di situ nanti bisa diketahui gitu kan, yang mana yang bisa dikreditkan yang dikenakan tarif pajak 11%, yang mana dikenakan tarif pajak 1,1%. Nah untuk jasa servis sama spare part tadi sebenarnya kan itu kan dikenakan tarif pajak umum ya sebenarnya 11%. Jadi pajak masukannya bisa dikreditkan. Tapi pada saat nanti dealernya itu nggak bisa sebenarnya memisahkan antara order dealnya berapa, jasa servisnya berapa, harga mobil bekasnya berapa, otomatis kan dalam satu nota itu kan dijual udah segini mobil bekasnya harganya gitu kan ya. Betul. Nah yang seperti itu nanti untuk pajak masukan atas servis dan
spare partnya itu bisa dikreditkan menggunakan proporsi. Jadi yang namanya itu pedoman mengkreditkan pajak masukan. Berarti memang tetap tidak semuanya bisa dikreditkan ya, sesuai dengan masing-masing lah. Kalau misalnya penyerahan kendaraan bekas ya nggak bisa dikreditkan. Iya, tapi kalau atas jasa-jasa atau servis lainnya itu bisa dikreditkan pajak masukannya. Iya. Kembali lagi ya ini ya prinsip keadilan tadi. Iya, benar. Nggak bosen-bosen sih kita sebenarnya ngasih tahu kalau prinsip keadilan itu sebenarnya nafas dari peraturan perpajakan kita di Indonesia. Terus saya juga nggak bosen-bosen juga sih ngasih tahu kalau KPP Pratama Denpasar Barat itu punya akun IG, Instagram. Jadi semeton semuanya follow akun KPP Pratama Denpasar Barat. Emang ada ya akun Instagram resmi dari KPP Pratama Denpasar Barat itu? Ada dong. Oke. Ya, jadi semua kantor pajak di Indonesia itu punya akun Instagram. Nah, misalnya KPP Pratama Denpasar Barat ya, itu akun Instagramnya @pajakdenbar. Nah, jadi sebenarnya kalau semeton semua ada di suatu daerah dan di situ ada kantor pajak, tinggal cari aja @pajak nama daerahnya. Betul. Itu. Oke. Terus habis itu jika semeton semuanya itu follow akun Instagram kantor pajak, nah semeton bakalan dapat update tentang informasi-informasi perpajakan daily ya setiap hari. Terus dan kadang-kadang juga kita live juga di Instagram itu gitu di KPP Pratama Denpasar Barat sih. Dan kantor pajak lain pun sebenarnya juga pasti ada live Instagramnya. Ada live Instagram ya? Pasti ada. Terus habis itu jika ada misalnya informasi yang perlu ditanyakan atau perlu mendapatkan penjelasan, boleh kok DM langsung ke akun Instagram itu. Ada live Instagram nih, 24 jam nggak tuh Mas? Waduh, kalau 24 jam sebenarnya masih belum mampu. Nah, tapi mungkin nggak tahu ya kedepannya bakalan mencoba untuk live Instagram 24 jam gitu, nggak tahu bakalan ada yang nonton atau enggak ya, tapi ya. Biar viral Mas, dan nantinya banyak yang nonton. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya ya kalau semeton pajak itu follow Instagram atau media sosial kantor pajak ya. Nah, semeton pajak tanpa terasa podcast Kecak, keseruan cerita pajak kita hari ini sudah selesai. Jika atau semeton pajak masih banyak hal-hal yang mau ditanyakan terkait PMK 65 ini, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Nanti kami pasti usahakan jawab. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya Linda dan rekan saya Asis. Sampai ketemu di podcast episode selanjutnya. Om Santi 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 Om.